Oke, shalom adik-adik semuanya. Nah, siapa yang pagi hari ini sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kurang tinggi lagi adik-adik. Yeay. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Terima kasih kalau kami tadi boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar Bapak, kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, sehingga menjadi iman yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mau belajar cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, Kak Priscilla ada sebuah gambar kotak nih. Nah, kotak berukuran besar. Adik-adik bisa dilihat ya di depan kotaknya. Nah, kotak ini nggak ada isinya adik-adik, dan bukan juga sulap. Nah, pada kotak ini terdapat sebuah gambar-gambar hati. Nih, bisa dilihat kan adik-adik? Gambar-gambar hati ini apa? Sudah menyatu, sudah menempel pada kotak ini. Nah, bisa dilihat kan adik-adik? Gambar-gambar hati ini berarti kita diingatkan kembali bahwa apa? Kasih Yesus yang mengasihi kita. Nah, gambar-gambar hati ini juga kadang-kadang biasanya diberikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Misalnya seperti mama, papa, kakak, adik, teman, bahkan mereka yang memang berbelas kasihan, mau berbagi kasih kepada orang lain. Nih, seperti orang yang sakit adik-adik. Nih, orang yang lemah. Kemudian orang yang kekurangan. Dan yang terakhir, orang yang miskin. Nah, jadi apa adik? Mereka ini sedang melayani diri mereka sendiri, terutama untuk melayani Yesus. Nah, adik-adik, bukankah itu indah adik-adik? Ya, tentunya sangat indah. Jika apa tadi? Gambar hati ini ya bisa bersatu dengan kasih Yesus. Nah, sama seperti cerita firman Tuhan kita hari ini yang kakak ambil di Yohanes 15 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan apa? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jadi adik-adik, kasih Yesus itu membuat kita semua begitu
begitu gembira. Sehingga apa? Kita ingin mengasihi setiap orang. Nah, sama nih adik-adik, seperti cerita firman Tuhan yang kita dengar sebelumnya, di mana apa? Murid-murid Yesus itu juga begitu gembira atas kasih Yesus, adik-adik. Nah, mereka berbicara tentang Yesus. Kemana saja mereka pergi, adik-adik. Nah, karena kuasa kasih Yesus melalui Roh Kuduslah yang menolong mereka. Untuk apa? Untuk murid-muridnya memberitakan bagaimana Yesus telah mati dan hidup kembali. Nah, jadi Roh Kudus di sini adalah penolong adik-adik bagi kita. Nah, jadi adik-adik apa? Di sini juga mereka mengajarkan bagaimana orang-orang dapat diampuni dengan cara apa tadi adik-adik? Memberitakan Yesus. Dan karena kuasa Roh Kudus tadilah apa? Banyak orang-orang yang menjadi percaya. Orang-orang menjadi Kristen karena apa tadi? Kasih Yesus, adik-adik. Nah, kemudian karena cinta kasih Tuhan Yesus ada di setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, makanya mereka mau adik-adik, mereka mau belajar mengenal Tuhan. Nah, jadi apa? Setiap harinya mereka berkumpul adik-adik. Mereka orang-orang percaya ini tadi ya, mereka mendengarkan waktu murid-murid tadi mengajarkan kepada mereka tentang Yesus. Jadi mereka berdoa, mereka memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sama seperti yang kita lakukan sehari-hari ya adik. Misalnya dalam melakukan ibadah sekolah minggu ya secara online. Nah, di rumah, dimanapun kita berada, kita tetap memuji Tuhan. Nah, jadi mereka juga ada yang saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Seperti gambar tadi kan adik, orang yang sakit, orang yang lemah. Nah, dan juga beribadah apa? Kepada Tuhan. Nah, karena mereka tadi saling mengasihi satu sama lainnya, orang-orang Kristen ini apa? Mereka begitu gembira karena mereka tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. Mereka gak ada yang namanya dendam adik, bermusuhan, sakit hati. Tetapi mereka apa? Mereka di sini gak ada sikap yang egois. Kemudian mereka hidup rukun dan mereka tadi saling mengasihi satu sama dengan yang lainnya. Nah, adik-adik bisa dilihat ya di sekeliling kalian ya, gak ada orang Kristen baru itu kaya dan gak ada orang Kristen baru itu miskin. Nah, tapi di sini ada pertanyaan nih, kak, kenapa Tuhan menciptakan kita ada yang kaya dan ada yang
miskin? Nah, jawabannya adik-adik adalah di sini apa? Yesus mengajarkan kepada kita apa? Untuk saling berbagi kasih kepada sesama kita nih. Gak usah jauh-jauh adik-adik, dengan keluarga kita ya, mama, papa, adik, kakak, temen. Dari hal-hal yang kecil. Nah, kemudian orang-orang Kristen tadi, mereka kan udah cukup nih mempunyai makanan. Nah, tapi mereka di sini mau memberi kepada orang-orang yang kelaparan adik-adik. Nah, jadi mereka ini apa? Saling memelihara. Nggak ada yang mengatakan bahwa ini punyaku, bukan punya kamu. Kamu nggak bisa mendapatkan apa-apa yang lebih daripada aku. Nah, bukan seperti itu adik-adik. Itu bad. Tidak baik. Nah, beberapa dari orang-orang Kristen tadi adik-adik ya, mereka memiliki harta yang sangat bernilai mahal. Tapi karena orang-orang Kristen tadi mereka sudah percaya, mereka mau menjual harta benda mereka yang banyak tadi dan memberikan hasil dari penjualan harta mereka tadi untuk apa? Menolong semua orang yang membutuhkan. Misalnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi yang lainnya adik-adik. Karena tadi mereka mau berbagi kasih. Nah, orang-orang Kristen ini tadi adik-adik ya, mereka betul-betul saling memperhatikan. Nah, sama seperti Yesus memperhatikan mereka juga. Nah, ada yang dari beberapa orang Kristen ini juga adik-adik ya, mereka menjual rumah mereka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan tadi, seperti makanan, pakaian, dan ada juga yang lain menjual tanah mereka. Jadi di sini nggak seorang pun merasakan kekurangan apapun yang mereka butuhkan. Jadi udah tersedia semua adik-adik. Oke, nah dari cerita orang Kristen yang mula-mula ini, di sini memperlihatkan kasih Yesus ketika kita mendengarkan kata-katanya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, orang Kristen yang mula-mula ini, maksudnya di sini kita diingatkan kembali untuk mereka tidak pelit berbagi kasih kepada orang lain dengan apapun yang mereka punyai, apapun yang mereka miliki adik-adik. Bahkan tadi kan adik-adik, mereka rela untuk menjual tanah mereka, rumah mereka, bahkan harta mereka yang banyak tadi adik-adik, untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, di sini kasih mula-mula berarti kasih terhadap sesama kita, kasih kepada Allah. Karena Karena yang terbesar adalah kasih. Kasih mula-mula itu Dia mau rela berkorban dengan apapun yang mau dikasihinya, tanpa meminta
bayaran apapun. Nah, sama seperti lagu pujian yang kita nyanyikan di minggu sebelumnya, adik-adik ya. Kasih Allah tak berkesudahan, tidak berubah untuk selamanya. Nah, jadi kesimpulannya cerita firman Tuhan kita hari ini apa? Di sini kakak ada sebuah poster nih. Nih. Jadi, apa adik? Ketika kita mau memberitakan Injil, mau bicara tentang Yesus, pasti Yesus menolong kita. Dan kita akan diberikan kuasa oleh Yesus yang menolong kita, yang memampukan kita. Dan gambar-gambar hati ini tadi kita bisa berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Misalnya tadi kan seperti orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang kekurangan, bahkan keluarga kita, adik-adik ya. Nah, jadi cerita firman Tuhan kita hari ini, kita diajarkan bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Dia udah rela mati buat kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Nah, jadi di mana orang-orang Kristen tadi mereka memperlihatkan kasih Yesus dengan cara Dengan cara mereka mau mengasihi dan mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, siapa yang di sini mau mengasihi sesamanya? Coba lambaikan tangannya dong, adik-adik. Siapa yang di sini mau mengasihi Allah? Lambaikan tangannya juga, adik-adik. Nah, biar kita mau saling untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa, terima kasih buat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami memiliki kasih-Mu, karena Engkau telah menunjukkan kepada kami untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan karena kami yang berlebihan, tapi Engkau yang mengajarkan kami untuk dapat melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.